Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hari ini adalah mencari kemuliaan dengan tawadu. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, ilmu yang tinggi, harta yang banyak, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati. Kebanyakan orang sombong dengan berbagai prestasi duniawi yang mereka miliki. Dan bentuk kesombongan itu adalah sikap meremehkan orang lain yang berada di bawahnya dalam urusan-urusan duniawi. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Ada peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Suatu ketika unta beliau yang bernama Al-Adaba dapat didahului oleh unta milik seorang badui. Padahal sebelum itu tak pernah sekalipun unta tersebut dapat didahului. Hal itu menyebabkan para sahabat menjadi jengkel. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tiada seorang pun yang berlaku tawadu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan kedudukannya. Hadis riwayat Muslim. Memahami tawadu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Lihat Az-Zariyah ila Makarim Syariah Ar-Raghib Al-Asafani 299. Ibnu Hajar berkata, tawadu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Fathul Bari 11-341. Ada juga faktor yang menyebabkan manusia menolak kebenaran dan bersikap takabur, sombong kepada manusia lainnya. Pertama, pengaruh harta kekayaan. Tokoh yang ditampilkan Al-Quran diperankan oleh Qarun. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Kedua, pengaruh ilmu pengetahuan yang diwakili oleh Haman, seorang arsiteknya Fir'aun. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Quran Surat Al-Mu'min ayat 36-37. Ketiga, pengaruh kekuasaan yang ditampilkan Al-Quran dalam sosok Fir'aun sendiri. Fir'aun seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surat An-Naziat ayat 24. Itulah gambaran Al-Quran tentang tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat di tengah-tengah masyarakatnya, baik lantaran ilmu, kekayaan, dan kekuasaan, tetapi tidak dibarengi dengan bimbingan rohani yang bersifat keagamaan. Bahkan mereka cenderung menentang dakwah dan ajaran agama yang dibawa Nabi Musa dan Harun. Kemuliaan tawadu. Tawadu memiliki berbagai fadilah dan kemuliaan. Di antaranya keutamaan tersebut adalah: pertama, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Seseorang semakin tawadu akan semakin mulia di dunia dan akhirat. Ia akan menjadi mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi jika seseorang sombong dan bangga diri dengan harta, pangkat dan jabatan, ilmu dan yang lain, maka ia akan jauh dari Allah dan juga manusia dibenci Allah Ta'ala dan seluruh manusia di bumi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatum min malin
wa ma jadallahu 'abdan bi'afwin illa idza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu, rendah diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Yang dimaksud di sini, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang akan menganggapnya mulia, Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia, dan kedudukan akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadunya di dunia. Lihat Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim 16-142. Kedua, dicintai di tengah-tengah manusia. Semua orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, Innallaha awha illa an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri, berbangga diri dan melampaui batas pada yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Ketiga, menjalankan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran surat Asy-Syu'ara 26-215. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, maksudnya adalah tawadu karena orang yang sombong melihat dirinya bagaikan burung yang terbang di angkasa, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk merendahkan sayapnya dan merendahkan diri terhadap orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarah Riyadus Shalihin 3-515. Keempat, tawadu adalah perangai hamba yang terpuji. Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmani allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza tabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surat Al-Furqan ayat 25-63. Ada juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, firman Allah Ta'ala berjalan di atas bumi dengan rendah hati, yaitu mereka berjalan dengan tenang, penuh dengan ketawaduan, tidak congkak dan sombong. Madarijus Salikin 2 atau 375 Ibnul Qayyim Tahqiq Amir alias Yasin. Jika begitu banyaknya keutamaan tawadu, maka sungguh suatu yang amat penting bagi setiap muslim untuk menghiasi diri dengannya. Dan tidaklah seseorang mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali dengannya. Sebaliknya, kesengsaraan akan dirasakan di dunia dan akhirat jika di dalam diri kita masih ada sifat-sifat kesombongan. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.